Ya, ada pepatah lama mengatakan jangan tangisi kepergian seseorang, tapi rayakanlah bagaimana kehidupannya. Dalam suasana duka atas kepergian Presiden B.J. Habibie, kami akan mengajak Anda untuk merayakan kehidupan Presiden B.J. Habibie bagi teknologi, ekonomi, Islam, dan tentunya demokrasi di Indonesia. Malam hari ini saya bersama dengan salah satu seorang penulis buku biografi B.J. Habibie yang juga pernah ataupun mengajar ilmu politik di Universitas Nasional, Bapak Firdaus Syam. Selamat malam, Pak Firdaus Syam. Selamat malam. Terima kasih Pak sudah hadir malam hari ini. Ya. Tentu kita masih dalam suasana duka ya Pak. Ini bangsa Indonesia berduka karena kehilangan salah satu putra terbaiknya, Presiden ketiga RI, Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Sebagai penulis buku dari Pak Habibie, mungkin kita bisa sambil tampilkan juga buku yang ditulis oleh Pak Firdaus Syam berkaitan dengan biografi dari Pak Habibie ini apa ya? Membangun peradaban Indonesia. Ini ditulis atau diterbitkan di tahun 2008 ya Pak? Oke. Sambil kemudian kita juga mengenang seperti apa Pak Habibie di tengah kedukaan ini, Pak Firdaus Syam, ketika Anda menulis buku ini, bertemu langsung dengan Pak Habibie, dari buku ini sebetulnya apa? Apa renungan, apa pemikiran dari seorang Pak Habibie yang kemudian ingin sekali ia sumbangkan terhadap peradaban bangsa Indonesia itu sendiri, Pak? Ya, terima kasih Bung Rehan ya dan para pirsawan. Pertama kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, belasungkawa kepada salah satu putra terbaik bangsa kita dan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Saya ingin mulai begini. Awal bertemu dengan Habibie itu sebenarnya suatu yang tidak disengaja. Ketika saya menulis buku, boleh saya sebutkan namanya, menulis buku Pak Harmoko. Saya nulis buku beliau, kemudian launching di gedung pers itu, Pak Habibie hadir. Setelah saya kasih sambutan, kemudian Pak Habibie manggil saya, minta nomor telepon saya dan kemudian minta saya datang ke rumahnya. Itulah awalnya. Ketika saya ke rumahnya, saya ingat 2008 itu, setelah sholat Jumat ke rumahnya, Habibie bilang begini, Saudara Firdaus, saya mau bicara ya. Jadi itu jam 1 siang, habis sholat Jumat. Dia bicara sampai asar. Saya menjadi pendengar yang baik. Gitu. Bicara, selesai bicara, nah saya ingin Anda yang menulis tentang pemikiran saya. Apa yang dibicarakan oleh Pak Habibie saat itu, Pak? Yang dibicarakan Pak Habibie adalah, ada sejumlah gagasan-gagasan saya yang belum terimplementasikan dan diharapkan dengan pemikiran ini dituangkan dalam buku bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Itu yang saya menarik, clue-nya ya. Ada pemikiran Habibie yang belum diimplementasikan ya. Dan memang ketika saya wawancara itu banyak hal yang menarik yang saya kira ini bisa menjadi catatan penting ya untuk bisa kita laksanakan ke depan dalam rangka membangun peradaban Indonesia yang lebih maju. Sehingga judul buku itu adalah Membangun Peradaban Indonesia gitu ya. Itu merupakan satu obsesi besar Habibie ya ketika dia tidak lagi menjadi pejabat. Dan dia berbicara banyak hal. Dari mulai persoalan demokrasi, soal masalah pengembangan teknologi, soal membangun maritim Indonesia. Dia menyebutnya Indonesia ini benua maritim. Itu istilah dia di dalam buku itu. Indonesia ini kalau digabungkan laut kita dengan kepulauan Indonesia, karena laut kita kan 2/3 lebih besar daripada kepulauan kita, yang jumlahnya kurang lebih 17.000 pulau. Kita ini sebuah benua maritim gitu. Ini luar biasa istilah dia yang diangkat. Pak Habibie sendiri menyebutkan benua maritim Indonesia. Nah sekarang istilah maritim kan dipakai gitu ya, tapi dia sebut benua maritim dan kemudian diperlukan membangunnya itu bukan membangun kebudayaan Indonesia, tapi peradaban Indonesia, peradaban maritim. Itu poinnya yang Habibie kemukakan. Angle itulah kemudian yang kemudian diderivasi ke dalam wawancara yang lebih mendalam di bidang baik dalam konteks demokrasi. Ya. Habibie adalah orang yang mendapatkan satu sebutan oleh Liddell sebagai Great Democratic kan. Liddell kemudian Roshan Anwar, seorang demokrasi besar ya. Beliau itu sangat terbuka gitu, sangat membuka ruang kompetisi. Ya. Mereka tidak melihat persoalan sekat-sekat agama, etnis ya, tapi dia ingin kepada kejujuran, keterbukaan, kompetisi dan nasionalisme. Oke. Baik, Pak Firdaus Syam, saya potong dulu. Menarik ketika tadi Anda katakan Pak Habibie itu ingin membangun peradaban. Mengapa saat itu Pak Habibie berpikir bahwa penting untuk kita bangsa ini membangun peradaban dengan kemudian sumbangan-sumbangan pemikiran beliau, termasuk juga ketika tadi Anda singgung soal Pak Habibie dengan demokrasi dan juga teknologi. Ini kan dua hal yang kemudian sangat berkaitan kalau kita mengenang kembali sosok Pak Habibie. Kita bahas nanti Pak Firdaus, kita harus break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Salah satu warisan penting Baharudin Yusuf Habibie saat menjabat sebagai presiden di bidang demokrasi dan juga kebebasan adalah kebebasan pers. Ketentuan SIUP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers yang selama puluhan tahun menyandra fungsi kontrol dan kebebasan pers ketika dicabut. Saat itulah kita memasuki masa musim semi kebebasan pers. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-luruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Mundurnya Soeharto sebagai presiden dan pengambilan sumpah B.J. Habibie sebagai pengganti sang mentor membawa Indonesia memasuki era baru, era reformasi. Namun pergantian kepemimpinan ini juga dibarengi keraguan dan ketidakpercayaan bahwa Habibie sang pengganti bukanlah sosok reformis sejati, melainkan hanyalah penerus rezim Soeharto. Menjalankan tugas sebagai presiden di masa transisi tak menghalangi Habibie untuk membuat terobosan kebijakan yang bisa dibilang bertolak belakang dengan langkah pendahulunya. Salah satu warisan penting Habibie bagi kebebasan dan demokrasi yang jadi amanat penting reformasi adalah dibukanya kembali keran kebebasan pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjadi tonggak hukum penting yang memayungi kebebasan pers. Kebijakan tersebut berdampak sangat positif bagi perkembangan jumlah penerbitan di Indonesia di awal era reformasi. Dengan ketetapan baru tersebut, majalah dan tabloid yang pernah dibredel bisa mengajukan SIUP kembali. Sampai Juni 1999, tak kurang dari 400 SIUP dikeluarkan pemerintah. Ketentuan SIUP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers yang selama puluhan tahun menyandra fungsi kontrol dan kebebasan pers dicabut dan diganti dengan persyaratan yang jauh lebih mudah. Kebijakan ini menjadi awal musim semi kebebasan pers di Indonesia. Tidak ada lagi pemberedelan, tidak ada lagi ancaman penutupan karena mengkritik penguasa. Habibie sendiri selama memimpin Indonesia menjadi sasaran empuk kritik produk kebebasan pers yang ia putuskan. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Ya, saya masih bersama dengan Pak Firdaus Syam, penulis buku Membangun Peradaban Indonesia, biografi dari Pak Habibie. Tadi kita sudah lihat Pak Firdaus juga ada paket pengantar soal kebebasan, ada juga pers di era Pak Habibie. Tadi juga Bapak sempat menyinggung soal demokrasi begitu ya. Kalau kita kembali ke lihat sejarah lagi bahwa dari rahim pemerintahan Pak Habibie lah kemudian lahir sejumlah undang-undang yang menguatkan iklim demokrasi saat itu ya, termasuk juga soal kebebasan pers. Sebetulnya dalam pemikirannya Pak Habibie ya, Pak Firdaus Syam, apa yang beliau sangat sangat perhatikan soal kehidupan demokrasi di Indonesia? Ya. Yang pertama adalah pandangannya bahwa dengan adanya kebebasan itu memungkinkan akan terjadi kompetisi yang sehat secara terbuka. Dan kelebihan Pak Habibie itu bukan semata-mata kebebasan pers diartikan pers diberi kebebasan di mana pemerintah tidak turut campur, tapi yang menarik adalah pers diberi kebebasan mengkritik pemerintah. Ini penting ya, karena kita tidak ingin juga kebebasan pers kemudian pada satu masa
pers menjadi bagian kepentingan kekuasaan. Apa ukurannya? Ketika kebebasan pers diterapkan oleh Habibie, hampir setiap hari pers itu mengkritik Habibie. Dan Habibie happy saja gitu. Dia cerita sama saya sudah lama dengan gayanya ya, saya sudah lama tinggal di Eropa, di Jerman. Dia bilang, itu biasa dia kritik, tidak boleh marah katanya. Kita biasa saja, kita dengarkan. Yang bagus kita ambil, yang kurang kita ajak dialog. Nah ini penting. Saya kira ini spektrum penting yang menjadi pembelajaran keteladanan buat para pemimpin kita, penguasa kita ya. Jadi kalau kita berbicara demokrasi, sepakat dengan kebebasan, kebebasan itu bukan semata-mata kebebasan berekspresi, tapi kebebasan juga untuk siap dikritik dan menerima kritikan. Gitu. Pak Firdaus, apa yang membuat saat itu Pak Habibie berpikir untuk membuka keran kebebasan, keran demokrasi itu? Padahal mungkin publik saat itu tidak berharap sejauh itu ataupun sebesar itu karena melihat bahwa kedekatan antara Pak Habibie dengan Pak Soeharto begitu kan, ini kan kemudian sangat kontradiktif kalau kita bicara mengenai keran kebebasan yang ingin dibuka oleh Pak Habibie itu. Yang pertama adalah bahwa iklim politik global ya. Kita tahu pada waktu itu ada perubahan iklim global. Perang dingin berakhir ya ketika yang disebut blok timur runtuh, tembok Berlin ya, dan itu berimbas kepada seluruh negara-negara di dunia. Yang kedua adalah bahwa Pak Habibie menyadari betul ya bahwa pembangunan di era Orde Baru, pertumbuhan ekonomi yang demikian cukup baik pada waktu itu, tapi tidak diiringi dengan demokrasi yang baik ya, itu menjadi beban bagi pemerintah. Artinya apa? Partisipasi masyarakat tidak bisa maksimal gitu ya. Semuanya tergantung kepada pemerintah, top down gitu ya. Habibie dengan cara berpikir belajar dari kemajuan negara-negara lain, negara yang maju gitu, bahwa percepatan pembangunan ya, kemajuan modernisasi itu justru akan kuat kalau diberi ruang kebebasan yang cukup, demokrasi yang cukup. Kenapa? Terjadi satu proses driving force tidak hanya dari pihak pemerintah tapi juga dari masyarakat. Karena itu kebebasan menjadi penting gitu kata Habibie. Dengan begitu masyarakat bisa mengambil inisiatif ya, bisa memberikan kontribusi pemikiran alternatif ya. Blank spot yang mungkin belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah dengan konsep top down-nya di era Orde Baru dan itu kemudian dibongkar dengan demokrasi kebebasan, maka masyarakat bisa masuk ke dalam blank spot yang mungkin belum bisa ditangani oleh pemerintah. Itu makna kebebasan yang paling terpenting. Jadi kebebasan itu adalah bagian penting yang bisa mendrive lebih kuat lagi apa yang menjadi cita-cita negara Republik ini semakin cepat bisa tercapai. Justru silahkan dikritik begitu ya, terbuka dengan kritik itu sendiri. Karena di sana ada opsi kata Habibie. Dia katakan begini, sepintar-pintarnya kita, kepintaran kita itu hanya 50%. Yang 50% ada di kepala orang lain. Apakah dia oposisi, apakah dia partnership gitu ya. Tapi semua harus diajak, baru kolaborasi dengan kompetisi yang sehat gitu. Oke, baik. Pak Firdaus, termasuk sumbangsi Pak Habibie dalam hal iklim demokrasi di Indonesia, membuat undang-undang parpol, undang-undang pemilu. Betul. Apa saat itu pemikiran Habibie soal itu, Pak? Dua hal tentang pembangunan demokrasi di Indonesia. Selain tadi kebebasan pers, kemudian dirubahnya undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik dan otonomi daerah. Otonomi daerah. Tentang partai politik dia mengatakan bahwa siapapun bisa mendirikan partai politik. Jadi siapapun bebas ya untuk melakukan pilihan-pilihan apakah kendaraan politik begitu. Yang penting kata Habibie bagaimana semua berada dalam keran demokrasi. Kita membuat regulasinya gitu. Itu satu. Dengan banyaknya partai politik maka memungkinkan kata Habibie akan lahirnya pemimpin-pemimpin alternatif bagi kemajuan bangsa ini. Anda bayangkan kata Habibie, ini gayanya Habibie kan. Seperti apa hanya itu? 3 parpol gitu ya. Itu Indonesia negara besar, jumlah penduduknya besar. Kemudian terjadi mobilitas pendidikan sangat cepat pada waktu itu ya. Ini perlu distribusi ya, diferensiasi gitu ya. Kekuasaan harus lebih menyebar. Nah, partai politik salah satu kendaraan ya, itu satu. Kemudian otonomi daerah dikatakan apa? Otonomi daerah itu bukan semata-mata bagaimana memberi kesempatan kepada daerah untuk melakukan pemberdayaan ya, pembangunan di daerah. Tapi kita harapkan ke depan akan lahir pemimpin-pemimpin nasional yang tidak hanya berasal dari Jakarta,
tapi juga tumbuh dari daerah, sekarang terbukti ya. Betul, betul. Itu. Jadi dia ingin daerah juga bisa menikmati proses demokrasi untuk berkompetisi melahirkan pemimpin nasional. Dulu itu kan pemimpin nasional selalu lahir dari Jakarta gitu ya, dari ibu kota begitu ya. Daerah tidak ada peluang seperti itu. Dengan ada otonomi daerah, terjadi kompetisi, masyarakat menilai keberhasilan seorang tokoh di daerah, dia akan menjadi tokoh nasional. Dan sekarang terbukti kan, salah satunya presiden kita kan dari daerah kan, wali kota Solo gitu ya, lepas dari apapun, kemudian dia bisa berkompetisi dengan pemimpin-pemimpin lainnya yang di tingkat nasional begitu. Itu perspektif Habibie. Dia ingin ada pemerataan dalam demokrasi ya, pemerataan dalam proses mobilitas vertikal leadership bangsa ini. Jadi tidak hanya tersentral di Jakarta. Oh dulu ada pepatah bilang di Indonesia, kalau Anda ingin maju ya harus ke Jakarta. Sekarang tidak harus di Jakarta gitu ya. Termasuk dalam kompetisi politik. Kalau Anda sukses jadi gubernur, maka dengan era keterbukaan kata Habibie terbukti sekarang melalui IT, informasi teknologi ya, media yang sudah sangat terbuka, orang bisa mengenal orang di daerah yang memang dia sukses, berhasil ya, dan memiliki leadership yang baik. Itulah prinsip otonomi dia gitu. Bukan sekedar memberikan satu kewenangan yang lebih luas kepada daerah, tapi mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru di tingkat nasional. Jadi kurang lebih 1 tahun menjabat sebagai presiden, itulah yang kemudian dilakukan oleh Pak Habibie ya, membuka keran demokrasi, kebebasan. Sehingga Lidl mengatakan, Rosan Aur mengatakan, the great demokrasi itu Habibie. Ya. Dia orang yang membuka keran demokrasi kebebasan dan dia siap dikritik dengan kebebasannya gitu ya. Itu kehebatan dari Habibie. Dan yang lebih menarik lagi adalah persoalan itu tadi, value added ya. Dia katakan demokrasi itu harus bernilai tambah, gitu. Harus produktif. Gitu. Nah saya kira ini penting ya. Apakah demokrasi yang dikembangkan sekarang ini produktif atau tidak? Gitu. Efisiensi tidak. Habibie menekankan itu. Value added itu nilai tambah itu ada nilai-nilai efisiensi ya. Pak Firdaussyam, menarik juga kalau kita ingat lagi bagaimana proses Pak Habibie naik menjadi seorang presiden ketika tahun 98 di tengah tekanan publik terhadap Presiden Soeharto saat itu kemudian turun sehingga Pak Habibie naik begitu. Apa cerita Pak Habibie soal itu ketika kemudian ia harus menyelesaikan masa tugas Pak Soeharto? Ada banyak sekali hal-hal yang ditinggalkan, mungkin agak kacau saat itu negara. Apa yang Pak Habibie sempat ceritakan mungkin kepada Bapak, tapi kita ceritakan nanti. Pak, kita harus break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ya, Anda kembali di Breaking News. Kita masih membahas bagaimana kemudian sumbangsi pemikiran dari seorang Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia yang wafat sore hari tadi. Dan memang salah satu yang punya kesan tentang Presiden Habibie adalah aktivis Sri Bintang Pamungkas. Kita akan coba berbincang lewat sambungan telepon dengan Bapak Sri Bintang Pamungkas yang sudah terhubung lewat sambungan telepon saat ini. Selamat malam Pak Sri Bintang. Selamat malam. Baik, Pak Sri Bintang, tentu dalam kondisi ataupun situasi berduka karena bangsa ini kehilangan Pak Habibie, kita ingin mengenang seperti apa sosok Pak Habibie. Mungkin di mata Anda yang kemudian kita tahu di tahun 98 adalah seorang aktivis begitu, sementara Pak Habibie saat itu sedang transisi dari seorang wapres menjadi seorang presiden. Apa kesan Anda atau apa yang Anda paling ingat atau bagaimana Anda melihat seorang Pak Habibie, Pak Sri Bintang? Ya, pertama saya kenal Pak Habibie ketika kita mendirikan ISMI, Ikatan Sendegan Islam se-Indonesia, Muslim se-Indonesia.
itu pada tahun 90 ya, bulan Desember, kami pergi ke Malang dan membentuk ICMI di sana. Ya. Saya mendapat tugas khusus dari Pak Habibie untuk menyusun organisasi. Di antaranya adalah, yang lain adalah Dawam Raharjo diminta menyelenggarakan semacam seminar di sana. Lalu ada saudara Muslimin Nasution diminta untuk menyusun anggaran dasaran rumah tangga. Dan kami pergi ke Malang dan akhirnya ICMI berdiri. Lalu kami pulang ke Jakarta. Ternyata Pak Habibie udah menyusun organisasinya sendiri. Jadi kami agak kecewa itu. Saya, Dawam, terus terang merasa kecewa itu. Lalu apa yang kita kerjakan kemarin kok sepertinya nggak dipakai gitu. Oke. Lalu saya ada apa itu namanya, komentar-komentar yang kritik itu dari Pak Dawam Raharjo, almarhum ya, dia sudah meninggal juga. Lalu saya dipanggil sama Pak Habibie. Ya apa itu Dawam katanya, orang sosial, bukan orang seperti kita para insinyur gitu katanya. Jadi apa itu namanya, beliau agak marah gitu mendengar kritiknya Pak Habibie, dan saya diminta untuk menasihati lah supaya tidak begitu. Tapi terus terang ya kami berdua, mungkin juga Muslimin Nasution juga agak kecewa juga karena kerjaan kita selama berbulan-bulan untuk ICMI itu. Lalu ingatan saya yang lain adalah ketika kemudian saya menjadi anggota DPR. Itu tahun 92. Saya diangkat jadi anggota DPR. Lalu pada bulan Maret itu adalah pemilihan presiden. Saya tidak mau tanda tangan. Untuk kenapa itu, Pak? Iya, karena Pak Harto dipilih calon tunggal ya. Dan sudah bertahun-tahun begitu. Jadi saya didatangi oleh pimpinan P3 untuk menandatangani persetujuan. Lalu saya mengatakan saya nggak mau, saya akan tanda tangan kalau P3 punya calonnya sendiri gitu. Dari Golkar. Oke, baik. Pak Sri Bintang, bicara mengenai Pak Harto, untuk kita ingat juga dengan Orde Baru, Anda pernah ditahan saat itu ya, Pak? Betul ya? Betul. Iya. Yang kemudian juga ada peran Pak Habibie di sana untuk membebaskan begitu. Apa itu saat itu bagaimana ceritanya itu, Pak Sri Bintang? Iya, mulai dari sejak saya menolak Pak Harto itu, akhirnya saya dipanggil Pak Habibie, ini mengulang sedikit dari tadi itu. Dipanggil Pak Habibie, diajak makan gitu. Dugaan saya dipertemukan dengan Pak Habibie itu karena laporan orang P3 seakan-akan Pak Habibie sebagai pimpinan pimpinan ICMI bisa menaklukkan keinginan saya untuk menolak Pak Harto. Tapi kita sudah bicara 1,5 jam sambil makan roti dan kopi, ternyata Pak Habibie tidak mengeluarkan upaya untuk persuade saya supaya saya mau tanda tangan Pak Harto, dan itu saya anggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Bahkan Pak Habibie mengatakan saya ini seperti mutiara yang jatuh di debu, tinggal dihembus debunya, mutiara itu tetap saja akan seperti mutiara aslinya gitu. Iya. Dari sejak itu, barulah kemudian saya ini merasa dipersulit, baik oleh P3 maupun oleh kalangan DPR lah ya. Tiba-tiba saya harus menghadapi Pak Mar'i Muhammad. APBN itu ya, kita merancang APBN dan kami
berdebat gitu, adu mulut gitu pada hari terakhir itu. Ya. Sampai akhirnya saya harus di-recall. Oke. Dan pada saat di-recall itu ada tawaran dari Jerman untuk saya datang ke sana. Katanya, Sri Bintang kan sudah di-recall, kamu sudah bukan anggota DPR lagi. Jadi punya waktu untuk libur ke Jerman. Gitu. Oke. Ya. Jadi itu sekelumit cerita atau pengalaman ya Pak Sri Bintang Pamungkas dengan Pak Habibie yang kemudian Anda kenang lagi, dan sekali lagi tentu kita mengenang seperti apa sosok Pak Habibie di tengah kemudian kita juga masih berduka soal itu. Terima kasih banyak Pak Sri Bintang Pamungkas sudah berbagi cerita malam hari bersama dengan kami. Saya lanjutkan dengan Pak Firdausyam di studio. Ada cerita apa Pak Firdausyam dari Pak Habibie ketika mungkin ia bercerita tentang saat-saat ataupun masa-masa di mana ia kemudian naik menjadi seorang presiden di tengah kondisi negara yang saat itu begitu mungkin katakanlah terpuruk? Yang saya tangkap, Pak Habibie itu paham betul tentang Soeharto dan Orde Baru. Ya. Tapi pada sisi yang lain, Pak Habibie itu paham betul tentang demokrasi yang harus dibuka lebar-lebar kepada bangsa Indonesia ini. Jadi ketika beliau menjadi wakil presiden, tentu dia membantu mensukseskan gagasan-gagasan Orde Baru. Ketika dia kemudian terjadi reformasi dan Habibie menggantikan Pak Harto, dia buktikan bahwa dia juga punya prinsip. Ya. Pertama dia punya prinsip, dia punya sikap. Bagi dia adalah demokrasi itu harus memberikan sebuah ruang yang cukup kepada segenap rakyat Indonesia, lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, begitu. Dia buktikan gitu. Kalau pertanyaan kita, kenapa Habibie pada masa Pak Harto tidak seperti itu? Tentu jawaban kita beda. Yang memimpin kan Pak Harto, bukan Habibie. Tapi Habibie punya komitmen untuk berdemokrasi, betul. Salah satunya Habibie juga kemudian membuka ruang kepada kalangan Islam untuk mendiskusikan mendirikan IJMI. Gitu. Tadi juga sempat diceritakan ya. Sangat welcome ya. Tadi Pak Sri Bintang punya pandangan yang berbeda, ya semua bisa pandangan berbeda. Tapi keberadaan IJMI sangat baik ya. Pak Harto lebih membuka diri, umat Islam punya ALS, punya klep ya, punya jalur ya untuk menyampaikan aspirasinya. Dengan IJMI itu terjadi mobilitas vertikal di kalangan cendekiawan Muslim di Indonesia untuk lebih bisa memanfaatkan ya proses pembangunan Orde Baru yang kemudian trickle down efeknya bisa dinikmati oleh umat Islam. Itu harus diakui. Maka Amin Rais, Nurholis Majid, saya kira ya, kemudian juga banyak tokoh lainnya ya mau masuk ke IJMI, termasuk generasinya Yustil, generasinya siapa itu yang lainnya seangkatan dengan mereka ya. Dan IJMI itu adalah satu wadah yang memberikan kontribusi ya terhadap pembangunan dan bangsa Indonesia pada saat itu, terutama sekali yang menyangkut aspirasi umat Islam. Itu saat itu apakah Pak Habibie memang sudah berpikir ingin memberikan ruang kepada para cendekiawan Muslim, memberikan sumbangsi atau apa saat itu Pak Firdaus? Oh iya, dia betul. Kenapa? Karena potensi umat Islam itu sangat besar. Pada masa Orde Baru itu kan di fase awal dari tahun 67 sampai 84 itu kan yang umat Islam menghadapi kepengapan aspirasi ya. Sementara terjadi mobilitas vertikal di kalangan umat Islam yang dibesarkan di era Orde Baru. Mereka kemudian banyak yang terjadi mobilitas vertikal di bidang pendidikan ya. Banyak orang-orang yang punya tingkat pendidikan yang lebih baik ya. Nah, mereka harus disalurkan gitu ya. Mereka harus diberikan peran dan partisipasi. Nah, Habibie sehingga kemudian membentuk IJMI itu. Dia kumpulkan cendekiawan Muslim gitu ya. Para kalangan muda aktivis Islam gitu ya, untuk bersama-sama ayo apa yang bisa diberikan kontribusi kepada negara ini begitu ya. Jadi kita tidak berteriak lagi menuntut tapi berperan begitu. Itu Habibie itu menurut saya dia bukannya seorang teknolog, dia seorang politisi kalau menurut saya. Dia tahu kapan waktunya harus momentum itu diperbuat begitu. Ketika Habibie diberi kebebasan oleh Pak Harto gitu ya, untuk membangun jembatan kepada kalangan Islam, dibentuklah IJMI. Tentu IJMI ini bukan peranan Habibie semata ya, tapi Habibie yang mendrive ya, yang memungkinkan kemudian Pak Harto bisa menerima wadah itu ya. Saya pernah dapat cerita juga bagaimana Habibie mendekati almarhum Imaduddin Abdul Rahim begitu ya, yang orangnya sangat hardliner ya, tapi kemudian bisa bergabung ya dan sebagainya, misalkan Amin Rais dan sebagainya. Saya kira hal yang positif ya.
pada waktu itu memungkinkan umat Islam tanda petik bisa bermesraan dengan pemerintah paruh pemerintah Soeharto pada waktu itu ya. Dan tentu ada keuntungan-keuntungan baik secara politik, ekonomi maupun dalam aspek-aspek yang lainnya lagi ya. Setelah adanya ICMI itu gitu. Pertama keuntungan apa? Aspirasi umat Islam didengar oleh rezim Orde Baru ya. Memang Pak Harto membutuhkan umat Islam, merangkul umat Islam ya. Tetapi umat Islam juga butuh ruang yang selama ini pengap dalam politik ya. Kalau kita lihat dalam sejarah ya ada masa kelam umat Islam memang terjadi marginalisasi gitu. Tapi akhirnya baru di akhir-akhir masa Pak Soeharto baru mulai agak dan itu karena sudah banyak di kalangan umat Islam itu yang memang tingkat intelektualitasnya sudah lebih bagus, harus diakui itu ya. Momentumnya tepat pada waktu itu gitu. Memang Habibie itu dia hadir dalam masa kemelut sejarah yang sangat pelik pada waktu itu ya. Jadi ada fitnah begitu ya, ada kemudian penyudutan gitu. Tapi yang saya kagum dengan beliau itu, beliau merespon itu dengan happy gitu ya. Beliau betul-betul seorang demokrat gitu ya. Dia bisa menerima itu seperti itu ya, gagasan itu. Itu dalam konteks demokrasi ya. Tapi ada yang lain juga nanti soal teknologi misalkan. Habibie pernah mengatakan begini, Saudara Firdaus katanya, kalau orang itu sudah bisa bikin pesawat, dia pasti bisa bikin kereta api. Seperti kalau Anda sudah bisa bikin motor, bisa bikin sepeda. Artinya kalau high teknologi itu diraih, maka middle teknologi bisa. Karena itu dia mengatakan, saya sudah pernah bicara dengan Presiden, dengan SBY, dengan yang lainnya, buatlah kereta api Jakarta-Surabaya. Ya. Saya sudah menemukan itu yang 1 jam itu 300 km, jadi ke Surabaya cukup 3 jam 900 km itu. Saya ingat itu. Bukan Jakarta-Bandung, tapi Jakarta-Surabaya. Apa dia katakan? Karena di situ ada pelabuhan ya, mobilitas ekonomi lebih cepat ya, di daerah pantai, struktur tanahnya lebih stabil, gitu ya. Dan saya mampu soal itu. Oke. Kita coba gali lagi cerita-cerita yang lain mengenai sosok Pak Habibie lewat sambungan telepon. Kita sudah terhubung. Oke, kita masih belum terhubung. Kita tunggu dulu bagaimana kemudian cerita tentang Pak Habibie dari sejumlah orang begitu, termasuk juga dari Pak Firdausyam. Saya ingin kembali lagi ke Pak Firdausyam. Ketika Pak Habibie naik menjadi seorang presiden, tentu kan kondisi negara saat itu juga sedang gonjang-ganjing ya. Tentu rupiah anjlok begitu. Apa cerita Pak Habibie ketika ia pertama kali ia harus duduk sebagai seorang presiden dengan kondisi negara yang sedemikian rupa saat itu, Pak? Antara lain bagaimana menghadapi nasib Nurtanio. Dia sempat berakting di depan stafnya mengatakan kita nggak ada uang, gitu ya, nggak ada uang. Tapi yang kemudian yang dia hebat itu dia mampu membalikan kondisi ekonomi yang sedang runtuh dengan kurs rupiah dari 7.000 menjadi 15.000 ya. Kemudian bisa dia turunkan sampai 7.000. Kurang dari 2 tahun masa kepemimpinan beliau, dia bisa menguatkan nilai rupiah dari 15.000 ketika Soeharto jatuh menjadi 7.000. Dan sampai sekarang belum ada yang menandingi presiden-presiden kemudian yang menguatkan seperti itu. Artinya apa? Efisiensi berjalan pada waktu itu. Dia bisa menggerakkan ekonomi di tingkat bawah, tingkat mikro, gitu ya. Karena ekonomi di tingkat atas kan sedang jatuh begitu ya. Ini keberhasilan Pak Habibie 2 tahun, salah satunya itu di bidang ekonomi gitu ya. Ini akhirnya mengembalikan kepercayaan kembali dunia internasional untuk kemudian mengajak investor ya, masuk. Membangun kepercayaan kembali dunia internasional itu yang kemudian itu juga salah satu pekerjaan rumah Pak Habibie ketika naik di tahun 98 itu ya Pak? Betul. Oke. Baik, Pak Firdausyam, tadi kita sudah banyak bahas soal substansi pemikiran dari seorang Pak Habibie begitu, almarhum, yang juga dituangkan oleh Bapak di buku ya, di buku Membangun Peradaban Indonesia. Tapi kalau secara pribadi nih Pak Firdausyam, ini mungkin kita menjelang terakhir kita dialog ini. Apa kesan Anda ketika bertemu beberapa kali dengan Pak Habibie, mendengarkan ceritanya, soal pemikirannya, kemudian sebagai seorang yang ingin menyumbangkan pemikiran kepada seorang penulis, apa kesan Anda yang paling Anda ingat atau kemudian yang Anda tangkap dari seorang Pak Habibie, Pak? Ya, yang pertama itu memang dia cerdas. Jadi betul kata Presiden Jerman ketika Habibie tahun 73 kembali ke Indonesia,
di Jerman sempat heboh. Maka Presiden Jerman mengatakan beri kesempatan Habibie kembali ke Indonesia karena Indonesia butuh waktu 100 tahun untuk melahirkan orang seperti Habibie. Yang kedua humble. Ya. Saya selama berkomunikasi dengan Habibie menulis buku 6 kali pertemuan tidak ada sekat. Bahkan dia bilang Saudara Firdaus kritik saya. Tapi kalau Anda kritik saya di buku, Anda mengkritik saya, itu kritikan Anda. Gitu. Biar publik yang menilai. Gitu. Pengalaman saya. Yang ketiga, dia itu sangat mendorong kepada kita untuk berani berkompetisi dan terbuka. Kemudian yang penting lagi kata Habibie, jujur. Keteladanan itu yang harus dibangun. Gitu. Karena kita ingin membangun, bukan sekedar membangun modernisasi, tapi membangun peradaban Indonesia. Itu pesan Habibie kepada kita. Kata peradaban kan adab ya. Jadi etika itu menjadi penting. Itu Habibie sangat berpegang seperti itu. Dia sangat terbuka untuk kompetisi. Sangat humble gitu ya. Saya mewawancari beberapa tokoh-tokoh nasional itu sangat berkesan dengan beliau karena sangat humble. Tidak ada sekat. Dari awal saya merasa ada sedikit ya karena dia orang besar. Justru menjadi seperti teman gitu. Sampai beliau kakinya naik ke atas begitu ya, ngajak saya makan mie ya. Kemudian keliling di rumahnya, lihat apa perpustakaannya. Dia bercerita tentang Indonesia ke depan. Ini Indonesia itu negara besar, sumber alamnya luar biasa. Sambil dia seret saya mendekati ada globe itu bumi. Saudara Firdaus tahu katanya. Profesor-profesor yang datang ke rumah saya, dia selalu bilang, Indonesia ini surga, tapi rakyat Indonesia tidak paham kalau ini kaya Indonesia ini gitu. Jadi apa Pak Habibie? Yang diperlukan sekarang yang mengelola negeri ini katanya. Supaya dia betul-betul mengelola dengan profesional, dengan efisiensi, mengajak seluruh komponen bangsa begitu. Dan kemudian dia memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Agar seperti apa itu, Pak? Rasa nasionalisme yang kuat itu dia menggambarkan bukan upacara hari Senin. Bukan semata-mata itu, tapi bagaimana kita menjadi manusia Indonesia yang produktif. Itulah nasionalisme katanya. Kalau you produktif, you punya produk itu dikenal oleh bangsa lain, mereka akan kenal dengan Indonesia dan you akan bangga dengan Indonesia. Luar biasa itu saya pikir ya. Jadi di sana gitu, spiritnya itu produk gitu ya, output dan outcome-nya itu. Jadi kalau di sana ada produk, kata Habibie, kita punya produk, value added, nilai tambahnya. Apa yang uniknya gitu? Apa yang punya nilai lebihnya? Sehingga ini menjadi daya tarik gitu ya. Dan itu ada di negeri kita potensi itu. Oke. Menarik Pak Firdaussyah dengan cerita Anda. Kita coba dengarkan cerita dari yang lainnya yang sudah tersambung lewat sambungan telepon. Sudah tersambungkah kita? Oke, kita masih tersambung dengan Ketua Umum ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Bapak Ali Mashkur Musa lewat sambungan telepon. Selamat malam, Pak Ali Mashkur. Yo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Dalam situasi berduka, kita tetap mengenang seperti apa sosok Pak Habibie. Kalau dari pandangan pribadi Anda, apa cerita yang paling Anda ingat atau kesan Anda terhadap Pak Habibie, Pak? Ya, pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang mendalam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada beliau almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie. Ya, tentang saya beberapa kali saya ketemu bahkan dipanggil oleh beliau bicara tentang kecendekiawan Indonesia. Pada saat tertentu beliau bercerita dan mengajak bagaimana cendekiawan Indonesia itu yang lintas agama itu menjadi enlighten, pencerah di dalam proses kehidupan berbangsa. Saat itu kira-kira menjelang pemilihan presiden sebelum Pak Jokowi terpilih ya, karena suasana kan tegang banget. Nah, disitulah para intelektual cendekiawan diminta oleh beliau untuk menjadi pencerah, sehingga mengedepankan statesman ya, atau kenegarawanan. Dan itu
untuk melerai dari dikotomi yang sangat kuat. Kira-kira itu yang pertama yang saya masih ingat betul beliau menyapa satu persatu. Yang kedua Mas Reinhardt, saya masih ingat ketika saya dikumpulkan kira-kira 4 orang. Oke. Ya, saya, Mas Anies Baswedan, gitu, terus Mas Dino Patijalal, satunya lagi itu Mas mantan Menteri Perdagangan yang sebentar itu agak lupa, yang bulu tangkis itu loh. Ya. Dia Gita Wirjawan, Pak, anak bukan? muda jangan pernah gentar untuk mempersiapkan diri memimpin bangsa, gitu. Waktu itu beliau mengatakan, ya negara itu perlu anak muda tampil. Dan saat itu dikumpulkan, saya berempat itu relatif muda menjadi peserta calon presiden konvensi Partai Demokrat. Oke, Beliau memberi motivasi, memberi masukan, memberi substansi. Jadi pemimpin negara itu kayak apa? Jadi buat saya, beliau orang hebat. Beliau the enlightened, sang pencerah. Dan beliau juga sangat mendorong pengembangan intelektual dan sumber daya manusia di Indonesia. Kita semua merasa kehilangan beliau. Oke, kita semua kehilangan. Terima kasih banyak Pak Ali Mashkur Musa sudah berbagi cerita tentang sosok Pak Habibie yang Anda kenal malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Ali Mashkur Musa, Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Saya terakhir lagi ke Pak Firdausyam. Pemikiran itu sudah disumbangkan oleh Pak Habibie lewat bukunya, mungkin buku yang ditulis oleh Bapak dan juga mungkin beberapa kanal-kanal buku yang lain begitu atau pemikiran-pemikiran beliau yang lainnya. Sepeninggal Pak Habibie yang kemudian sudah meninggalkan kita semua, Pak. Artinya tugas kita bersama untuk mewujudkan paling tidak apa yang beliau cita-citakan. Apa yang Anda lihat, apa yang bisa kita pelajari betul dari seorang Presiden RI ketiga Baharudin Yusuf Habibie? Yang pertama adalah mereka menginginkan adanya kemandirian bangsa Indonesia di bidang teknologi. Karena ke depan itu teknologi menjadi penting ya. Negara itu bisa maju kalau dia punya kualitas teknologi. Yang kedua, pesan Habibie itu adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia Indonesia ini. SDM-nya ya. SDM-nya, kualitasnya itu yang dia mampu berkompetisi ya. Yang memiliki produktivitas yang tinggi dan memiliki daya saing yang kuat. Nah yang ketiga, di bidang politik, dia sangat menekankan bagaimana kita membangun politik demokrasi yang berkeadaban. Etika politik, ini saya kira penting. Yang keempat, Habibie orang yang sangat hangat di tengah-tengah keluarga, saya lihat ya. Seorang pemimpin itu dia tidak menjadi menara gading gitu ya. Saya pernah ketemu dengan Ibu Ainun, dikenalkan dengan anaknya, dengan ajudannya. Habibie itu seperti teman begitu ya. Ini saya kira penting pemimpin ya. Jadi dia tidak menara gading, tidak berjarak ya. Saya kira ini kesan yang paling berharga. Namun banyak pemikiran-pemikiran Habibie yang saya catat di dalam buku itu yang sebenarnya masih relevan untuk dilanjutkan sekarang. Dan sangat relevan dengan kondisi bangsa kita hari ini ya. Terutama soal kemandirian itu, kemandirian bangsa. Dan jelas kita semuanya berduka Pak Firdausyam atas kepergian Pak Habibie, tapi mudah-mudahan kita berdoa beliau diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Sekali lagi kita berduka atas kepergian salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Pak Firdausyam sudah berbagi cerita Anda, pemikiran-pemikiran Pak Habibie yang sempat dituangkan dalam buku yang Anda tulis. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan demikian breaking news malam hari ini. Atas nama segenap redaksi CNN Indonesia, kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas kepergian Presiden Habibie, salah seorang putra terbaik bangsa Indonesia. Breaking news akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fandi Imaniar. Saya Reinhard Sirait pamit. Selamat malam. CNN Indonesia Breaking News.